Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dan Mbak Lias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang kesehatan gigi, aduh gitu ya, banyak banget yang pasti ingin giginya bersih dan sehat gitu. Tapi apa jadinya ketika Anda lagi minum yang dingin, yang panas, yang manis makan gitu ya, ataupun yang asam, tiba-tiba tuh kayak Anda kayak nge-freeze sejenak gitu ya, karena kayak aduh ngilu banget itu sampai ke ubun-ubun. Nah, itu tandanya gigi Anda itu mengalami sesuatu yang sensitif alias gigi sensitif. Atau biasa disebut juga ya gigi ngilu gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat gigi kita itu sensitif dan terasa ngilu kalau makan makanan atau minum-minuman tertentu gitu ya. Kita akan kupas tuntas hari ini dan jangan dianggap remeh ya ketika kita ngomongin gigi sensitif atau gigi ngilu ini. Karena ternyata ada banyak hal yang bisa menyebabkan gigi ini terasa ngilu atau sensitif dan gimana cara mengatasinya supaya kita nyaman ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas ya. Jangan anggap remeh gigi sensitif. Tapi sebelum kita bahas tentang gigi sensitif, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan gigi. Oke, kita lihat yang pertama ya. Dental floss membuat gigi jadi berjarak. Wah, ini bukan social distancing ya gitu, bukan physical distancing, ini kita harus berjarak ya. Tapi kalau kita ngomongin salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi kita apa sih? Salah satunya adalah dental floss. Jadi kalau dental floss Anda tahu kayak semacam kayak benang gitu ya. Jadi kayak masukin di sela-sela gigi kita gitu. Nah, ini kan berguna untuk mengangkat kotoran yang nyangkut lah ya istilahnya di sela-sela gigi kita. Karena kadangkala kalau kita kumur-kumur atau kita sikat gigi, dia nggak bisa mengangkat. Makanya kita gunakan dental floss yang dia lebih efektif untuk mengangkat atau mengeluarkan kotoran yang nyangkut di sela-sela gigi kita. Itu fungsinya dari dental floss. Tapi ada yang beranggapan kalau pakai dental floss kan otomatis kayak kalau Anda lihat gitu ya di gambar itu kan kayak gigi kita itu rapet kan ya. Antara gigi ketemu gigi itu rapat, kelihatannya rapat kayak nggak ada jeda sama sekali ini sampai ke atasnya. Tapi ketika kita bayangin kayak, oh kalau kita pakai dental floss dimasukin benangnya, otomatis dia akan ngeregangin jarak dong antara gigi satu dengan gigi yang lainnya. Nah ini katanya bisa bahaya gitu ya, kalau dilakukan terus-menerus secara rutin nanti giginya bisa renggang. Nah kalau renggang kan nanti mudah patah, mudah copot dan lain sebagainya. Ini yang katanya membahayakan. Tapi nanti kita tanyakan ke dokternya ya, ini beneran fakta atau mitos kalau kita pakai dental floss ini bisa membuat jarak antara gigi kita jadi berjarak atau agak renggang seperti itu. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Pembersihan gigi katanya menyebabkan gigi goyang. Nah ini kadang-kala kalau kita udah akrab dengan istilah scaling gitu ya. Jadi pembersihan karang gigi yang nempel biasanya di belakang gigi gitu ya. Nah ini kan jadi salah satu yang mungkin menyebabkan banyak sekali gangguan kesehatan di rongga mulut kita terutama di gigi. Makanya banyak orang yang mencoba untuk melakukan scaling, pembersihan karang gigi atau pembersihan gigi. Tapi ada juga ternyata kelompok yang worry ketika mereka melakukan pembersihan gigi atau let's say kayak scaling gitu ya. Kenapa? Karena kan scaling itu, karang gigi itu kan keras gitu ya. Terus kalau diibaratkan itu kayak sesuatu yang keras, terus di scaling gitu ya karang giginya, otomatis kan akan membuat kayak hentakan gitu ya ke giginya. Nah, orang jadi takut, waduh berarti kalau karang gigi yang keras itu terus ditekan, dihancurin karang giginya dengan scaling, otomatis kan sedikit banyak pasti akan membuat gigi kita kena pressure gitu ya, kena tekanan. Nah ini yang orang jadi worry, wah nanti kalau kayak gitu keseringan di scaling, keseringan dibersihin giginya, nanti bisa menyebabkan gigi goyang padahal belum usia lanjut. Nanti kita bahas ya, benar gak sih kalau kita scaling atau pembersihan gigi yang ada tindakan kayak oh agak menekan giginya ini bisa membuat gigi goyang atau enggak gitu konsepnya. Teknik prosedur untuk scaling, pembersihan gigi dan lain sebagainya itu pasti sudah ada perhitungan, nggak akan mungkin bisa membuat gigi kita goyang. Kalau giginya goyang gara-gara scaling dan lain sebagainya, banyak yang nggak scaling dong karena takut giginya goyang. Nanti kita bahas ya ini mitos atau fakta. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Salah pasta gigi katanya bisa membuat gigi kita bermasalah. Kita tahu
banyak banget jenis pasta gigi yang ada di luaran sana ya. Pasta gigi yang terbuat dari inilah, yang terbuat dari itulah, mengandung inilah, mengandung itulah, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget di luaran sana. Mungkin di rumah Anda pun ya, satu keluarga, bapak, ibu, anak, dua, itu bisa jadi 4 jenis pasta gigi. Karena mungkin kondisi giginya beda-beda setiap orang. Nah, ketika ada yang kayak, oh dok kayaknya gigiku gini deh dok. Aku kayaknya harus pantas ini. Tapi kayak salah akhirnya nih kita menentukan, oh kalau kita harus pakai yang ini. Nah sebenarnya kalau kita ada nggak sih masalah ketika kayak kita beli pasta gigi dan itu salah, tidak sesuai dengan jenis gigi kita. Padahal kan sekarang ini banyak banget ya orang yang kayak asal beli aja lah pasta gigi yang ada gitu ya. Apalagi kalau udah ada flash sale gitu, ini murah banget gitu ya. Ya udah beli aja, yang penting dapat pasta gigi gitu. Tapi ini nggak sesuai dengan gigi kita, nggak masalah lah, orang cuma buat sikat gigi aja. Nanti kita bahas nih, kalau ada jenis pasta gigi yang seperti ini, terus dengan kondisi gigi kita seperti ini, yang mungkin jauh berbeda, ini bisa membuat gigi kita bermasalah nggak sih? Atau kayak yang penting pasta gigi itu mah pasti baik untuk kesehatan gigi kita, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Berkumur setelah menyikat gigi agar gigi kita bisa jauh lebih bersih atau bersihnya maksimal. Jadi selama ini kan kita beranggapan bahwa oh ya sikat gigi itu udah cukup gitu ya. Tapi ada orang beranggapan bahwa nggak cukup kalau hanya dengan sikat gigi. Karena sikat gigi itu hanya membersihkan yang di luar-luaran aja gitu. Untuk yang lebih sempit lagi, yang lebih tersembunyi lagi, yang ada di langit-langit rongga gini, ini kayaknya agak nggak kesentuh. Dental floss juga nggak bisa membantu. Akhirnya apa? Salah satu solusinya adalah berkumur. Betul nggak sih kalau kayak oh cuma sikat gigi aja itu nggak maksimal, harus dimaksimalkan dengan berkumur. Nah sekarang juga obat kumur juga banyak banget jenisnya ya. Ada yang mengandung ini, mengandung itu dan lain sebagainya. Banyak yang memblem seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan obat kumur ini sebenarnya bisa nggak sih lebih maksimal atau kayak nggak begitu ngefek juga sih kalau menggunakan obat kumur, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Gigi lansia secara alami akan tanggal dengan sendirinya. Nah ini dia ya, jadi selama ini kita gimana ya ngomongnya, identiknya lansia adalah teethless, ompong gitu ya. Jadi kita selalu kepikiran, oh akan jadi alami dan natural gitu ya kalau orang tua atau lansia ini pasti akan mengalami ompong atau giginya tanggal atau giginya rontok, jatuh dan lain sebagainya lah istilahnya gitu ya. Tapi pernah nggak Anda melihat ada lansia yang giginya itu masih banyak dan masih full? Kita nggak ngerti ya, maksudnya itu beneran gigi yang memang terbawa dari muda atau ada pasang, kan kita nggak ngerti. Tapi secara alami nanti kita tanyakan ke dokternya. Ada nggak sih orang tua yang usia like 60, 70, even 80 lah mungkin ya, yang giginya itu masih full? Atau nggak mungkin secara proses degeneratif tubuh akan membuat perlahan giginya akan tanggal atau lepas sendirinya. Nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi yang kayaknya sering kita dengar tapi nggak ngerti nih ini beneran fakta atau mitos belaka. Untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dr. Elsa apa kabar? Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Iya, Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar gigi ngilo. Gigi sensitif, iya. itu kayaknya banyak banget ya. Kayaknya banyak yang, dok aku tuh pengen makan ini, tapi kalau makan ini atau minum ini ngilu, jadi kayak nggak jadi deh gitu. Padahal kayak pingin banget. Nah akhirnya orang yang kayak yaudah di skip aja dulu, tapi akhirnya nggak diobatin. Itu malah bahaya ya. Nanti kita bahas lebih mendalam di segmen selanjutnya ya. Kita bahas lebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan gigi. Yang pertama adalah dental floss. Itu katanya membuat gigi kita itu jadi berjarak, jadi agak renggang. Karena kan dental floss mungkin kayak dia pakai benang, kayak semacam benang gitu ya dok. Terus dimasukin di sela-sela gigi. Nah orang pikirannya kalau keseringan gitu, maka nanti dia akan renggang dong. Betul nggak sih dok? Atau ini mitos gitu? Iya.
Jadi bisa mitos, bisa juga fakta. Oh, tergantung Ya. ketebalan dental flossnya gimana? Tergantung dari cara penggunaannya. Oh. Ya, jadi dental floss ini kan memang berupa benang panjang berbahan nilon yang berlapis wax, bisa juga tidak. Nah, didesain khusus untuk membersihkan celah-celah gigi. Jika penggunaannya tepat, artinya cara menggunakannya tepat dengan menggesek-gesek seperti itu dan tidak terlalu menekan kencang, nah akan efektif untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terselip. Tetapi jika penggunaannya kurang tepat, artinya terlalu kencang, makanan bisa terdorong masuk ke dalam gusi, kemudian gusi bisa tertekan atau luka, dan bahkan akhirnya timbullah celah. Celah itu yang mungkin dilihatnya seperti berjarak seperti itu, padahal gusinya yang turun. Oh, oke. Jadi sebenarnya bukan dental flossnya yang menyebabkan, tapi caranya yang salah yang membuat akhirnya berjarak. Jadi kayak kalau let's say di rahang yang bawah itu kan kalau dental flossnya salah, dia bilang bisa neken makanannya ke bawah gitu ya. Dan itu yang akhirnya bikin kayak orang ngomongnya renggang, padahal itu cara dia yang salah menggunakan dental floss gitu ya. Jadi jangan salahin dental flossnya, karena itu bagus gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Pembersihan gigi semacam kayak scaling dan lain sebagainya itu kan orang mikir kayak scaling gitu ya. Karang gigi itu kan keras dok. Kalau kita kan nalarnya orang itu kayak dicongkel gitu, di apalah gitu kan. Nah itu kan akhirnya secara tidak langsung dia akan neken bagian giginya. Karena kan ya karang gigi kan nempelnya di gigi gitu. Jadi orang kepikirnya kalau keseringan scaling bersihin gigi, wah nanti bisa bikin gigi kita goyang. Betul nggak sih dok atau gimana? Nah sebetulnya gigi kita itu punya jaringan ikat ya. Jadi gigi dengan gusi ada serat-serat yang mengikatnya. Nah ketika karang itu menumpuk dan tidak dibersihkan selama bertahun-tahun, maka dia akan masuk ke merusak si ligamen, si jaringan pengikat antara gigi dan gusinya. Nah itu yang menyebabkan kerusakan di situ. Nah karang gigi itu ketika sudah terlalu lama dia pasti akan seperti menyemen giginya supaya kencang. Ketika itu dibersihkan maka terasa giginya goyang, padahal bukan penyebab daripada scaling gitu. Jadi pasti mitos ya kalau pembersihan karang gigi itu sebetulnya bukan menyebabkan gigi goyang, tapi memang dari karang giginya itu sendiri. Oh, jadi aman ya dok ya, bukan dari scalingnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi maksudnya jangan takut scaling gigi gitu ya, gara-gara takut kayak goyang dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia, satu keluarga bisa jadi ada 4 orang dan 4 orangnya punya pasta gigi yang berbeda-beda. Karena mereka kepikirannya kayak, oh jenis gigiku ini, jenis gigimu itu, jadi kita beda gitu ya. Nah betul nggak sih dok? Ketika jenis gigi kita seperti ini, terus kemudian kita salah pasta gigi. Karena sekarang pasta gigi banyak ya dok ya, jenisnya yang mengandung ini, mengandung itu, terbuat dari ini, terbuat dari itu, banyak deh gitu ya. Yang akhirnya kayak kita harus kayak pinter nih memilih pasta gigi mana yang pas sesuai dengan kondisi gigi kita. Tapi ada juga yang kayak yang ya ala-ala ibu rumah tangga ya. Ya udah yang penting murah deh gitu ya, beli aja yang penting pasta gigi, yang penting sikatan gitu. Yang penting nggak sikatan. Udah pasta gigi apa merek A, B, C dengan kandungan ini beli aja. Betul nggak sih ketika gigi kita bisa bermasalah pas kita beli sesuatu yang tidak pas sesuai dengan gigi kita, dalam hal ini adalah pasta gigi? Iya. Ya, ini fakta ya. Memang di pasaran itu banyak sekali dijual produk-produk odol yang memiliki kandungan bahan bermacam-macam. Jadi khusus untuk gigi yang sensitif tidak dianjurkan untuk menggunakan odol yang mengandung scrub atau butiran-butiran karena malah bisa membuat giginya itu ngilu seperti itu. Oke. Jadi memang ketika kita ngomongin satu jenis gigi seperti ini, dia harus tahu dulu berarti ya jenis giginya seperti apa supaya dia bisa menentukan pasta gigi yang mana. Betul. Bukan karena murahnya ya dok. Bukan. Oke ya, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini, banyak orang beranggapan bahwa sikat gigi aja nggak cukup, harus dengan berkumur. Nah obat kumur juga sama kayak pasta gigi tadi. Obat kumur tuh banyak jenisnya ya, mengandung ini, mengandung itu, dan lain sebagainya. Nah ada yang beranggapan, kalau habis sikat gigi itu nggak maksimal bersihnya karena mungkin ada yang di atas yang nggak kejangkau sama bulu sikat gigi dan dental floss, yaitu dengan cairan, dalam hal ini adalah obat kumur.
Betul nggak sih kalau kita nggak berkumur setelah sikat gigi, kebersihan gigi kita rongga mulut nggak maksimal atau gimana? Ya. Jadi ini kalau berkumur dengan air putih, maksudnya setelah sikat gigi sebetulnya tidak berkumur pun masih dianggap aman seperti itu. Jadi memang yang dikhawatirkan adalah bahan-bahan yang tertinggal itu bisa tertelan misalnya fluoride ya, kandungan fluoride di odol bisa tertelan. Tetapi kita tidak perlu khawatir dengan hal itu karena kita memakai odolnya juga sedikit dan sesuai dengan usia. Ya, nggak sampai pemilihannya seumbruk gitu ya. Ya, jadi hanya kecil saja yang sesuai yang direkomendasikan seperti itu. Nah, kalau obat kumur tambahan di luar itu harus perlu nggak sih dok itu? Ya sebetulnya itu tambahan ya untuk penyegar dan menjaga. Tapi yang paling penting adalah sikat gigi dan dental floss juga harus dilakukan. Seperti itu. Itu untuk tambahan opsional lah ya. Opsional dan menggunakan bahan yang aman untuk mulutnya, artinya tidak mengandung alkohol. Oh, ada yang pakai alkohol berarti ya? Ya. Alkohol tuh berarti nyebabin apa? Gigi malah gigi kering? lebih sensitif, lebih Oh, kering, gitu? lebih sensitif. Tapi ya. kenapa ada ya? Ya. Mungkin untuk kondisi-kondisi khusus kali ya? Khusus. Oh, okay. Penyegar seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Nah ini dia, kita selalu kepikiran orang tua lansia itu ya secara alami giginya pasti akan ompong gitu ya, pasti akan tanggal lepas dengan sendirinya. Apakah betul seperti itu atau kayak oh ini mah tergantung kondisi kesehatan si orang tersebut. Ada kok ternyata lansia di umur tertentu itu sudah 67, even mungkin 80 lebih, dia giginya masih lengkap. Betul nggak sih dok, ketika kita lansia pasti gigi kita akan tanggal? Belum tentu ya, jadi bisa mitos bisa fakta. Jadi aging itu terjadi juga dalam rongga mulut. Jadi gigi kita yang dipakai ya seiring dengan berjalannya waktu digunakan untuk mengunyah. Nah kemudian pasti ada tulang yang menipis seperti itu, yang tulang penyangga gigi, kemudian jaringan ikatnya pasti ada perubahan seperti itu yang akhirnya bisa menjadikan gigi itu lama-lama goyang seperti itu, ditambah dengan faktor oral hygiene dan juga penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes atau kebiasaan tertentu untuk merokok, minum alkohol seperti itu. Oke, jadi banyak faktor ya, gitu ya, yang memang memengaruhi kuat atau tidaknya gigi itu bertengger di situ gitu ya, sampai di usia lanjut pun mungkin aja banyak yang masih full karena memang dia jaga kesehatan banget gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Elsa, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin gigi ngilu. Ini pasti banyak yang relate ya, karena banyak orang ngerasa kayak aku pingin makan ini, pingin minum itu, tapi nggak bisa karena gara ngilu. Nanti kita bahas ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @diafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini, jangan anggap remeh gigi sensitif alias gigi ngilu gitu ya. Kan ada itu ya, aduh gak bisa makan ini, gak bisa makan itu, kasihan deh. Makanya kalau gigi sensitif harus diatasi. Gimana cara mengatasinya? Tonton Bincang Sehati hari ini sampai habis ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya nih di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @diafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut. Tapi kalau ngomongin gigi nih, sebelum kita ngomongin gigi sensitif, sebenarnya selama ini kan kita tahu fungsi gigi hanya untuk mengunyah makanan ya. Karena kita manusia notabene lapar dan makan dan menggunakan gigi sebagai alatnya gitu. Tapi sebenarnya fungsi gigi secara luas lagi itu apa sih dok? Ya, sebenarnya fungsi gigi itu bermacam-macam ya. Di samping dari pengunyahan itu sendiri, bahkan variasi dari anatomi gigi itu masing-masing punya fungsinya. Ya, ada yang mengunyah, ada yang merobek, ada yang memecahkan seperti itu.
Nah, itu fungsi mastikasi. Kemudian ada lagi fungsi namanya fungsi fonetik. Fonetik itu dalam hal berbicara ya. Berbicara. Jadi memang kehilangan beberapa gigi pun akan mempengaruhi artikulasi seseorang begitu. Ya. Oh iya makanya kalau ada, nah ini ngomongnya sama lansia tadi kayak di forum sebelumnya ya. Lansia kehilangan atau ompong itu beda ya? Beda, pengucapan, artikulasinya pasti ada. Ya, beda, susunan gigi pun berbeda. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi estetika. Estetika, ya kepercayaan diri ya. Gitu. Oke, jadi memang ada beberapa ya. Iya, make sense sih tadi, apalagi yang fonetik ya, itu kayak ya juga ya. Mama gitu ya. Jadi beda ya. Padahal kayak selama ini mungkin kita nggak ngeh bahwa itu ada hubungannya dengan kita memproduksi suara ya. Kan hanya untuk makan aja, ternyata lebih dari itu hanya untuk mengunyah ya. Oh iya benar juga ya. Terima kasih Dokter Elsa. Ya, di samping itu juga identifikasi. Jadi setiap individual itu memiliki variasi anatomi gigi yang khas ya. Berbeda-beda seperti itu. Maksudnya kayak susunan, meskipun kayak kita lihat rahang manusia mah sama-sama aja giginya gitu, itu bisa beda. Per orang pasti even itu kembar identik. Ya, betul. Oke. Tapi kalau ngomongin gigi itu sebenarnya paling banyak itu berapa jumlahnya di usia berapa? Maksudnya kayak anak-anak dewasa beda atau gimana? Kalau untuk gigi susu itu sendiri jumlahnya adalah 20. Dimulai dari pertumbuhan pembentukan gigi yang keluar erupsi dalam rongga mulut 3 tahun sampai dengan dia usia 12 tahun itu 6 tahun ya sampai 12 tahun itu mix antara gigi susu perubahan ke gigi dewasanya. Nah 12 tahun ke atas itu sudah gigi dewasa yang jumlahnya 28 sampai 32. Oh, 28 sampai 32 ya. Oke, sekarang dengan kondisi gigi yang memiliki banyak fungsi itu sebenarnya yang sering banget nih ya, mungkin yang masuk top 3 kesehatan gigi yang sering banget Dokter Elsa temuin di pasien atau mungkin ada penelitiannya itu biasanya masalah apa aja kalau ngomongin gigi? Yang pertama gigi sensitif memang. Gigi sensitif itu paling banyak ditemukan. Yang kedua adalah karies atau lubang gigi ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah periodontal. Periodontal itu artinya jaringan gusi. Jaringan gusi, gigi goyang, dan sebagainya. Oke ya. Gusi bengkak ya. Gusi bengkak ya. Oke, kalau kita mengarah pada beberapa kondisi tadi, itu sebenarnya yang paling menyebabkan kondisi tersebut apa sih? Iya. Jadi kalau jadi multifaktorial ya penyebabnya itu. Kalau gigi sensitif pun harus dicek lebih lanjut. Apakah kondisi dalam mulutnya ada faktor penyebabnya seperti itu. Apakah ada lubang atau gusi yang turun seperti email terkikis seperti itu. Ya, harus dicek. Jadi banyak ya. Oke, tapi kalau kita sekarang mengarah ke yang sensitif nih, yang suka ngilu-ngilu gitu ya. Kayak dok tersisa banget atau nggak sih ini makanan favoritku, ini minuman favoritku, tapi aku jadi nggak bisa mengonsumsi ini gara-gara baru seteguk atau baru segigit aja itu udah kayak nge-freeze gitu loh dok, kayak ngilunya itu sampai ubun-ubun gitu ya. Itu kalau yang belum pernah ngerasain nggak akan bisa ngerasain, itu nggak enak banget kan gitu. Nah sebenarnya gigi ngilu ini kondisi yang seperti apa sih gigi sensitif ini? Kalau boleh saya jelaskan seperti lapisan-lapisan gigi ya. Siap. Kita lihat bahwa gigi itu punya berlapis-lapis. Ada lapisan yang paling luar ada email. Jadi yang putih itu ya? Yang putih ini pelindung, ya, pelindung. Kemudian yang kedua yang kuning ini adalah dentin. Lapisan kedua dentin. Nah ini yang lebih sensitif. Karena dia ada saluran-saluran seperti itu. Itu udah ada sarafnya belum? Yang ketiga adalah jaringan ini, pulpa, ya. Ini ada syarafnya. Nah, di sini jika terekspos, dentin terekspos ataupun email terkikis, pastinya rasa sensitif itu akan lebih dirasakan. Walaupun ada kerusakan di emailnya ataupun di gusinya itu turun atau rusak. Dan itu dia ketika mendekati gusi, emailnya lebih tipis ya dok ya berarti ya? Ya, betul. Jadi di bagian akar sudah tidak ada email lagi, ya, tertutupnya oleh gusi seperti itu. Ya, jika gusi ini terbuka ataupun turun, maka rangsangan
akan langsung terasa. Ke dentinnya ya? Ya, ke dentinnya dan merasakan lebih sensitif, lebih ngilu. Oh, dan berarti kalau gigi ngilu sensitif itu berarti dia udah kena ke dentinnya? Iya, betul. Sudah terbuka, terekspos. Nah, apa yang akhirnya menyebabkan dentin ini bisa terekspos? Banyak faktor ya, di antaranya pertama keausan gigi ya, keausan gigi bisa yang terjadi secara alamiah karena mengikat gigi terlalu kencang seperti itu. Selain menimbulkan abrasi juga resesi. Resesi itu akar terbuka. Akhirnya gigi jadi terasa lebih sensitif. Makan asam, manis, dingin, panas seperti itu lebih sensitif. Ya, yang kedua kerusakan gigi memang karies. Ya, yang menyebabkan akhirnya itu akhirnya berlubang bolong ya, bolong yang di celah yang kita tidak terlihat juga. Seperti ini juga akhirnya membuat gigi kita lebih ngilu seperti itu. Ya. Itu bisa sampai berlubang kayak gitu? Ya. Karena apa, sisa makanan dok atau kan? Ya, sisa makanan terjebak ataupun memang ada bakteri tertentu yang hidup di situ. Oh, akhirnya membuat dentinnya dari terekspos ya? Iya. Itu malah sampai saraf itu ya kalau di situ? Ya, ini kalau sudah sampai syaraf maka ngilunya pasti berlebih. Oh, berarti ngilu itu tidak hanya mentok mandek di dentin, bisa jadi sampai ke saraf gitu sampai ya? ke syaraf, bisa jadi terbuka. Yang dentin aja kayaknya udah ngilu banget, apalagi sampai saraf ya dok ya? Sampai syaraf, pasti rasanya nyut-nyutan spontan seperti itu. Waduh. Nah, perlu penanganan ke dentis. Nah itu dia, itu udah kerasa sih kayaknya ngilunya kayak mana gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang gigi ngilu atau sensitif ini sendiri, maksudnya kayak apakah dengan cara gigi, kan tadi sikat gigi yang salah gitu itu bisa mengekspos. Selain itu maksudnya ada hal yang bisa membuat emailnya menipis sehingga dentin lebih terekspos atau resesi dan lain sebagainya, itu apa saja biasanya? Iya, selain daripada sikat gigi yang tadi, ada beberapa prosedur tindakan yang membuat gigi lebih sensitif. Misalnya bleaching atau proses pemutihan gigi. Nah, memang ada efek samping, tapi hanya sementara. Jadi tidak berlangsung seterusnya, tidak. Tapi jika ingin melakukan prosedur itu harus wajib untuk konsultasi dulu ke dokter gigi. Karena ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Seperti itu. Juga yang kedua yang bisa menyebabkan ngilu salah satunya juga kebiasaan tidur malam yang bunyi-bunyi itu. Bruxism, menggertak-gertakkan gigi, betul. Nah, lama-lama akan membuat aus seperti itu. Gigi kita ada terkikis seperti itu. Dan untuk kasus yang ekstrim ya, mereka memang butuh suatu pelindung. Oke. Jadi itu beberapa kondisi yang akhirnya menyebabkan enamelnya menipis dan akhirnya dentisnya terekspos gitu ya. Kalau yang menggertakkan gigi itu kayaknya kan nggak sadar ya? Iya betul, itu biasanya kita tidak sadari, tapi kita butuh suatu alat untuk melindungi supaya giginya tidak saling beradu terus ya, gitu ya. Betul. Karena kalau akhirnya berlanjut sampai bertahun-tahun ya bisa membuat lebih tipis namanya ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya gimana cara mengatasinya nih supaya tetap bisa menikmati makanan dan minuman favoritnya gitu ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar jangan anggap remeh gigi sensitif ya. Apalagi kita meremehkan yang lain, jangan ya. Gigi sensitif aja udah cukup, jangan diremehin ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar gigi sensitif boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruna. Oke dok, kalau ngomongin gigi sensitif itu ada jenis-jenis atau tipe-tipenya atau mungkin tingkatannya nggak sih dok? Kayak level yang atau yang udah kayak gitu. Ada tipe, jenis atau tingkatan gitu dok? Iya.
Jadi ya gigi sensitif itu memang multifaktorial tadi ya, penyebabnya banyak ya. Yang salah satunya mungkin kita lihat adalah keausan gigi itu ya. Nah, keausan gigi itu kita bisa lihat beberapa kasus, biasanya resesi misalnya. Resesi itu artinya gusi turun seperti itu, kemudian ada juga akibat ya mekanik ya, mekanik jadi abrasi. Abrasi jadi lapisannya terkikis, seperti itu. Ada juga namanya abfraksi. Abfraksi itu jadi karena kebiasaan tadi menggertakkan gigi seperti itu, akhirnya membuat leher giginya menjadi terbuka seperti itu dan pecah-pecah seperti itu. Jadi ya itu efek lebih lanjutnya. Kemudian ya abfraksi, erosi satu lagi, paparan dari bahan kimia tertentu. Itu misalnya sering minum atau soda seperti itu ya, berpengaruh ya, asam-asam, gigi sering terpapar. Nah, itu juga membuat si gigi tadi aus dan akhirnya sensitif. Ya. Tapi kalau kayak gusi turun itu gimana ya dok ya? Itu maksudnya apa yang menyebabkan gigi turun dan akhirnya bisa menyebabkan gigi sensitif? Gusi turun ya, gusi turun itu memang kadang kita menyikatnya, pola menyikatnya agak kencang ya, dan salah. Jadi akhirnya yang kita sikat bukan hanya gigi tetapi gusi. Atau menggunakan tusuk gigi seperti itu. Gimana maksud tusuk gigi? Ada makanan yang tersangkut, terselip, kemudian gampangnya pakai tusuk gigi, kemudian seperti itu akan melukai daerah gusi. Ya, seperti itu. Jadi gigi dengan gigi punya satu titik kontak yang segitiga, di tengahnya itu ada gusinya. Ketika saat memakai tusuk gigi, maka segitiga itu akan turun, lecet ya, dan akhirnya makanan gampang terselip, gusi turun. Nah, di situ ngilu, gitu. Ya. Oke. Oh, ternyata yang selama ini kita pikir kayak biasa aja, apa nyutik itu pakai tusuk gigi itu bisa berbahaya kalau akhirnya terus menerus kebiasaan dilakuin. Itu ya. Bisa bahaya juga ya. Tapi kalau kita ngomongin gigi sensitif ini, kan selama ini karena mungkin kita orang dewasa, tahunya sesama dewasa. Sebenarnya kalau dari range usia sendiri bisa nggak sih gigi sensitif ini terjadi pada semua range usia, maksudnya kayak dari anak-anak sampai dewasa, sampai lansia bahkan. Karena kan selama ini mungkin kita ngelihat anak-anak kan tadi ada yang masih pakai gigi susu dan lain sebagainya. Itu kalau gigi sensitif bisa terjadi di range usia mana aja sih dok? Iya, sebetulnya tidak ada patokan usia ya. Gigi sensitif bisa saja terjadi di semua umur ya. Mungkin kalau di anak-anak ada kebiasaan makan makanan manis. Seperti itu. Kemudian oral hygiene-nya, cara sikat giginya masih belum terlalu bersih. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya gigi jadi sensitif. Di samping ada lubang gigi ataupun ada pembengkakan gusi atau gigi mau tumbuh seperti itu. Kalau di anak-anak, kalau di orang dewasa mungkin tadi masalah-masalahnya ada di gusi yang turun, kemudian gigi yang abrasi, abfraksi, erosi seperti itu. Nah dok, kalau semisal nih kita suka makan sebelumnya, misal ketika tidak terjadi gigi sensitif, orang ini suka makan yang manis lah dan lain sebagainya, dan akhirnya kayak dia males untuk ngebersihinnya. Itu lama-lama juga bisa membuat gigi rusak dan akhirnya bisa berujung pada gigi sensitif, betul nggak sih? Iya, betul. Karena semua makanan manis, semua makanan itu diolah, masuk ke dalam mulut, itu bercampur dengan enzim dan bakteri, akan difermentasi, menghasilkan asam. Jadi kondisi dalam mulut kita tingkat keasamannya tinggi. Itu yang membuat gigi juga jadi lebih sensitif. Apalagi di tempat-tempat tertentu yang mungkin emailnya tadi sudah terkikis atau dentinnya terekspos. Oke. Tapi dentin itu sendiri ketika terekspos dia kelihatan nggak sih? Kalau tadi kan di gambarnya ini warna kuning, tapi aslinya dia memang ada warna kuning atau? Iya, betul. Oh gitu. Oh ini sesuai banget lah ya, masa ketika di dalam itu bentuknya memang seperti ini gitu ya? Seperti ini, kurang lebih seperti ini, tapi bentuknya ada tabung-tabung. Kalau secara mikroskopik dilihat lagi, kalau email itu seperti bentuknya prisma-prisma, seperti batang-batang seperti itu, kokoh, kuat, jadi dia lapisan terkuat sama dengan tulang, seperti itu. Kemudian lapisan di bawahnya lebih berporus, itu dentin. Ya, dan yang ketiga adalah syaraf. Oke, dentin juga kuat ya itu dok ya? Ya. Oh, oke. Tapi lebih kuat email. Lebih kuat email ya, karena dia
seperti tulang gitu ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin kayak tadi kan itu faktor eksternal lah katakan kayak makanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau faktor internal ada nggak sih kayak penyakit-penyakit tertentu atau kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang akhirnya membuat orang ini berpotensi atau berisiko besar mengalami gigi sensitif. Even ketika dia udah kayak, dok aku kayaknya udah pakai pasta gigi yang benar, dok aku udah jaga kesehatan gigi, kebersihan dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin dengan kondisi kesehatanku seperti ini atau penyakitku yang seperti ini, akhirnya membuat gigi orang tersebut itu giginya jauh lebih berisiko mengalami gigi sensitif atau justru udah mengalami gigi sensitif. Iya, ada beberapa kondisi kesehatan umum misalnya memiliki masalah di lambung. Ya, contohnya penyakit GERD ya, itu mah itu seperti itu. Jadi reflux asam lambungnya bisa naik dan akhirnya mempengaruhi dari tingkat keasaman dari saliva atau air liur kita. Nah itu yang membuat tadi pastinya lebih sensitif seperti itu. Atau ibu-ibu hamil yang mual-mual seperti itu juga mempengaruhi gigi menjadi lebih sensitif. Oke, jadi memang ada beberapa kondisi atau penyakit atau kondisi kesehatan yang akhirnya membuat orang ini lebih berisiko atau justru mudah banget atau sudah mengalami gigi sensitif. Makanya memang harus konsultasi ke dentis ya dok ya. Untuk ya kalaupun akhirnya kayak ya ini memang problemnya akan hilang, maksudnya gigi sensitifnya akan hilang ketika masalah penyakitnya akan ditangani terlebih dahulu. Tapi kan tidak ada salahnya untuk memperbaiki kualitas hidup juga gitu ya dok ya. Dengan ya treatment ke dentisnya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Aku bacakan dari Bu Jenny ini harusnya. Bu Jenny. Dok, saya usia 28. Saya usia 28 pernah kecelakaan. Mungkin beberapa tahun lalu ketika usianya 28 kali ya, pernah mengalami kecelakaan dan terjadi trauma gigi. Terus ada perawatan saluran akar gigi dok. Oke, giginya trauma terus ada perawatan saluran akar gigi. Nah sekarang tuh kalau kena AC atau di luar ruangan suka ngilu dan nyeri tiba-tiba. Wow, itu kenapa ya? Apa di giginya itu ada infeksi lagi? Makasih dok. Oke, berarti beberapa tahun lalu pernah trauma gigi terus ada perawatan saluran akar gigi. Oh ada akarnya dok ya ini? Iya, seperti ini. Jadi seperti ini ada mahkota yang terlihat ya gigi kita. Nah dalamnya ini ada akarnya seperti itu. Jadi saat terjadi benturan tadi gigi bisa juga retak, mengalami keretakannya, ada garis retaknya seperti itu. Potensi ngilu juga. Kemudian sudah dilakukan treatment ya, yaitu perawatan saluran akar. Artinya kalau sudah ada garis retak artinya sudah ada kontaminasi kuman dan perlu ditindak oleh dokter giginya, dilihat begitu dan dilakukan perawatan syaraf. Nah harus kontrol lagi ke dokter gigi untuk mengecek apakah sudah tuntas perawatan syarafnya seperti itu. Ya, bahkan observasi terus. Jadi kontrol rutin ke dokter gigi harus dicek kembali kondisinya seperti apa. Tapi kalau kayak trauma ini dok, maksudnya kan gigi itu kan kuat banget ya. Terus ketika terjadi retak trauma itu dia bisa balik. Kan tadi ini Bu Jenny ini ada perawatan saluran akar gigi. Ketika retak itu dia bisa kembali normal atau maksudnya kalau ibarat kata kayak luka kan dia bisa meregenerasi, ada jaringan parutnya gitu kembali lagi. Kalau gigi gimana? Enggak bisa. Jadi ya memang yang perlu dilihat adalah keretakan itu sedalam apa, kemudian tingkat kerusakannya seperti apa, apakah sudah ada infeksi di ujung akarnya dengan pemeriksaan lebih lanjut dan tindakan yang tepat. Jadi memang harus kita perhatikan lagi perawatan syarafnya apakah sudah maksimal seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kalau kayak trauma ada retak itu dia statusnya mirip-mirip kayak gigi berlubang ya dok ya? Karena kan dia kayak ada saluran yang masuk ke dalam dan akhirnya berpotensi mengalami infeksi. Iya, tapi ini bukan karies penyebabnya, melainkan garis retaknya misalnya seperti itu. Oke, ada garis retaknya yang bisa berpotensi ada bakteri atau apapun yang masuk ke dalamnya gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Jenny ya dan sehat terus. Oke, kita lanjut lagi. Tapi kalau ngomongin tentang gigi sensitif ini sendiri, sebenarnya bisa nggak sih dok dideteksi sebelum akhirnya ini menjadi parah gitu dengan rutin ke dokter gigi gitu? Iya, pastinya gigi sensitif ini kan tidak
terpaku pada usia-usia tertentu ya. Pastinya kita ke dokter gigi untuk mengecek ya, jangan begitu merasakan ngilu baru ke dokter gigi seperti itu. Sebetulnya kalau yang sederhana kita bisa lakukan sendiri di rumah ya, dengan misalnya memilih odol khusus gigi sensitif, kemudian mengganti sikat gigi kita dengan bulu sikat yang lebih lembut seperti itu, kemudian juga dental flossnya juga diperbaiki caranya seperti itu. Nah, jika ngilu yang dirasakan tidak berkurang, dan perlu ke dokter gigi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada kasus-kasus tertentu yang harus ditangani lebih lanjut. Misalnya ada lubang di daerah yang tidak terlihat seperti itu. Kemudian perlu penambalan. Nah, atau ada gusi yang turun, bahkan perlu penambalan seperti itu. Oke, jadi memang ada beberapa kondisi yang memang harus dicek ya, lebih dalam gitu ya, lebih mendalam supaya tahu kondisi giginya seperti apa. Jangan datang udah ngilu parah dan udah kayak gini nih, jangan sampai ya dok ya, karena susah lagi nih penanganannya gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini seputar jangan anggap remeh gigi sensitif ya. Kita masih bersama dengan Dokter Gigi Elsa Disti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sekarang kalau ya sudah mengalami gigi sensitif ya, dan ini kayaknya banyak ya dok ya, maksudnya kan tadi top satunya aja gigi ngilu sensitif ya, ternyata banyak banget kondisi-kondisi orang yang secara look mungkin estetik, kosmetik ya biasa aja, nggak kelihatan. Tapi ternyata ketika makan, minum sesuatu kayak jeda sejenak gitu ya. Kayak itu udah ngilangin mood makan sih sebenarnya gitu. Karena udah nggak nikmat lagi gitu ya. Nah sebenarnya kalau udah di titik itu gitu, di titik yang udah kayak gitu. Karena banyak yang awal-awal tuh mungkin anggap remeh ya udahlah hindarin aja makanan-makanan itu. Tapi lama-lama pingin dan akhirnya tambah buruk kondisinya. Apa yang harus dilakukan? Maksudnya kayak ada perawatan, tindakan, pengobatan apa yang biasa dilakukan? Atau mungkin kayak lihat dulu nih tingkatnya seperti apa, untuk perawatannya mungkin akan beda-beda atau gimana? Betul. Jadi sensitif yang dirasakan, misalnya ngilu itu pada satu atau semua gigi. Oh, semua gigi itu gimana? Kalau satu gigi ya, betul. Ada yang sampai banyak. Ya, nanti di sini, nanti pindah lagi ke sini. Jadi harus dicek betul-betul ya. Pertama yang treatment yang gampang dilakukan di rumah adalah yang tadi. Jadi dengan mengganti pasta gigi, mengganti sikat gigi, bahkan obat kumur, jangan menggunakan yang beralkohol seperti itu. Nah, kemudian cek ke dokter gigi apakah ada kondisi-kondisi tertentu di mana gigi itu ada dentin terekspos ataupun apa yang perlu treatment gitu, yang perlu tindakan khusus. Dan kemudian pasti dokter akan menginstruksikan tadi untuk mengelola stres, mengecek kesehatan secara keseluruhan, memperbaiki kondisi kesehatan secara umum seperti itu. Jadi semua komprehensif saling berkaitan seperti itu. Jadi diperlukan suatu treatment khusus. Bahkan di dokter gigi pun ada namanya treatment fluoride. Jadi ada pemberian fluoride atau anti ngilu desensitisasi untuk gigi yang memang ngilu parah seperti itu. Oke. Nah sebenarnya ketika orang sudah mengalami gigi sensitif, itu bisa kembali normal banget gak sih? Maksudnya kayak dia bisa makan ini, makan itu, yang ketika dia lagi mengalami gigi sensitif itu nyerinya, ngilunya tuh luar biasa dok. Karena kan kayak, wah nanti kalau udah pernah mengalami gigi ngilu, takutnya dia ngalamin lagi atau gimana dok? Ya, pastinya harus dicek secara betul-betul dan treatmentnya yang tadi komprehensif. Nah, pastinya bisa berkurang seperti itu intensitasnya, ngilunya kalau sudah ditangani dengan tepat. Oke. Kalau yang kasusnya kayak yang tadi trauma itu susah dok atau gimana? Ya, kalau trauma harus dilihat lagi apakah gigi tersebut bahkan perlu perawatan syaraf. Kalau sudah perawatan syaraf dengan maksimal, ya hasilnya tidak ada ngilu lagi seperti itu. Akan jadi beda nggak sih dok kalau semisal ini kenanya baru di dentin yang baru terekspos, atau kayak wah ini udah kena sarafnya nih gitu. Jadi kan bisa jadi itu
berkuadrat-kuadrat yang ngilunya Iya, gitu ketika sudah masuk ke saraf. Karena kalau udah ngomongin saraf itu udah kayak levelnya udah lebih tinggi lagi gitu. Itu beda nggak penanganannya atau mungkin lama pengobatannya dan treatment dan lain sebagainya? Iya, pastinya kasus dari yang sederhana sampai kompleks itu harus ditangani lebih lanjut ya ke dokter gigi untuk dicek ya kira-kira banyak pemeriksaan prosedur pemeriksaan sampai akhirnya menentukan treatment mana yang pas untuk menanggulangi sensitif gigi sensitif tadi. Ada yang sampai invasif operatif dan lain sebagainya nggak sih dok atau gimana? Iya bahkan sampai itu. Oh, betul. Itu di titik yang mana? Udah bener-bener yang udah parah banget? Iya, betul-betul yang sudah sampai tidak bisa ditolerir ya, sampai mengganggu aktivitas, mengganggu asupan nutrisi. Itu gini, kita kebayangin satu gigi aja udah nggak enak banget ya. Apalagi tadi dokter Elsa sempat sebut ada yang hampir seluruh giginya, banyak giginya itu. Lah itu gimana ceritanya dok? Ada kasusnya seperti itu? Ada seperti itu. Maksudnya dia bisa nahan itu atau gimana sih? Nggak ngerti lagi satu aja udah sakit banget kan? Itu gimana dok? Mungkin intensitasnya ya, mungkin dia rasakan ngilu kemudian jeda, kemudian terus-menerus berulang seperti itu. Dan mungkin memiliki keseluruhan giginya misalnya sering grinding seperti itu. Jadi mereka membutuhkan suatu alat yang dipasang pelindung ya. Jadi untuk memperbaiki itu. Ada nggak sih yang kayak baru sensitif dikit-dikit udah diabain aja gitu ya. Terus akhirnya ya karena nggak jaga kebersihan mulut juga akhirnya itu bisa nyebar kemana-mana karena kan kotorannya gitu. Itu bisa akhirnya sensitif semua. Apalagi dentin yang terekspos tadi ya jika tidak ditangani dengan tepat ya bisa jadi kena syaraf juga. Akhirnya yang tadinya hanya bisa dilapis atau ditambal saja tetapi karena dibiarkan begitu kena syaraf, nah akhirnya dibiarkan juga akhirnya patah giginya di leher gigi tipis patah akhirnya. Jadilah itu ya. Makanya jangan lupa untuk jaga kebersihan gigi lah ya dok ya. Betul. Supaya nggak mengalami gigi sensitif. Kalaupun akhirnya ada keluhan-keluhan segera datang ke dokter gigi gitu ya. Terima kasih dokter Elsa. Semoga ini menjadi bekal kita supaya gigi kita lebih sehat dan nggak sensitif gitu ya dok ya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter gigi Elsa. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan gigi Anda supaya nggak mudah sensitif. Sampai jumpa.